Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karenina Ning Ayomi. Saya Makfira Tunisa. Dan saya Halimah Alatas. Kami dari kelompok 1 Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga Angkatan 2023. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu alat ukur radiasi direct dan indirect serta bagaimana prinsip kerja dan cara menggunakannya. Selamat menonton! Yang pertama ada alat ukur radiasi direct. Alat ukur radiasi direct ini merupakan alat ukur radiasi yang dapat dibaca langsung. Artinya pada saat dilakukan pengukuran, besaran nilai dari sumber radiasinya akan langsung terlihat. Alat ukur radiasi direct ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk pengukuran sumber radiasi di area atau ruang kerja yang biasa disebut survei meter area, dan untuk personal monitoring ada PENDOS atau personal dosimetri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan survei meter area ini. Pertama, pastikan sumber radiasi dengan survei meter yang digunakan cocok. Survei meter area yang hanya bisa mengukur radiasi alfa tidak akan bisa mengukur sumber radiasi gamma dengan akurat, begitu juga sebaliknya. Kedua, pastikan range energi sumber radiasi yang diukur tidak kurang dari batas minimum energi yang dapat ditangkap oleh survei meter. Apabila batas minimum dari survei meter area ada 50 mikrosievert, maka energi radiasi yang lebih kecil seperti 20 mikrosievert akan dibaca sebagai 50, sesuai dengan ukuran minimum dari survei meter tersebut, yang mana hasil pengukurannya tidak akan akurat. Ketiga, pastikan survei meter area sudah terkalibrasi. Akan ada stiker menempel pada bagian alat yang menjadi penanda bahwa alat telah dilakukan kalibrasi. Keempat, cek tanggal expired dari alat ukur radiasi. Batas expired dari alat ukur radiasi yang telah dikalibrasi adalah 1 tahun setelah pengkalibrasiannya. Terakhir, cek faktor kalibrasinya. Masing-masing alat memiliki faktor kalibrasi yang berbeda. Setelah semua persiapan sudah selesai, pengukuran sesuai prosedur dapat dilaksanakan. Pertama, nyalakan survei meter area, kemudian cek baterai yang ditampilkan pada alat. Pastikan baterainya dalam kondisi penuh agar alat dapat bekerja dengan optimal. Kedua, pastikan orang yang mengoperasikan bisa melakukan manual operating. Ketiga, atur dosis sumber radiasi mulai dari 0 sebelum memulai pengukuran. Terakhir, arahkan survei meter ke sumber radiasi dengan jarak sejauh 30 cm. Jarak 30 cm ini dari segi proteksi radiasi dianggap sebagai nilai atau estimasi bila seandainya ada sesuatu yang melintasi sumber radiasi tersebut. Alat ukur radiasi direct PENDOS atau personal dosimetri dapat dipakai atau digunakan di waktu kerja yang sekiranya akan mendapatkan paparan radiasi secara langsung, seperti saat berada di ruangan angin berlebih, radiologi intervensi fluoroskopi, atau saat berada di ruang operasi. Untuk ruang pemeriksaan X-ray biasa, pekerja radiasi tidak diharuskan memakai PENDOS. PENDOS digunakan di dekat area sensitif tubuh, seperti tiroid. Sebagai contoh, kita dapat letakkan di saku bagian depan. PENDOS dapat dipakai sebelum memakai apron. Jadi, PENDOS dapat dijadikan sebagai pemastian apakah apron yang digunakan saat pemeriksaan berlangsung dapat berfungsi dengan baik. Alat ukur radiasi indirect adalah alat ukur yang tidak bisa dibaca secara langsung. Artinya, dibutuhkan proses untuk bisa mengetahui hasil dari evaluasi dosisnya. Alat ukur radiasi indirect lebih banyak untuk personal monitoring. Alat ukur radiasi indirect dibagi menjadi dua, berdasarkan proses pembacaan dosis radiasinya, yakni yang pertama adalah fotokimia, contohnya film beige. Setelah 1 bulan terpapar radiasi di area kerja, film beige dibuka dan filmnya dipisahkan lalu direndam dalam larutan khusus yang mengandung bahan kimia yang dapat membantu untuk melarutkan AGBR yang terbentuk akibat paparan radiasi. Jejak radiasi yang terbentuk di permukaan film akan diangkat dan dihilangkan oleh larutan pencuci tersebut. Setelah proses pencucian selesai, film beige dikeringkan secara hati-hati untuk menghilangkan sisa larutan. Kemudian film beige dibaca dengan menggunakan perangkat khusus. Jika film beige terpapar radiasi, percikan cahaya akan muncul saat film tersebut disinari dengan cahaya lemah. Intensitas percikan cahaya ini menunjukkan tingkat dosis radiasi yang diterima oleh film beige. Yang kedua adalah TLD atau yang biasa disebut dengan thermoluminescence dosimetry. TLD dan film beige memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai personal monitoring. Yang membedakan antara keduanya adalah TLD menggunakan proses thermoluminescence. Di dalam TLD terdapat chip yang memuat dua pita, yakni pita valensi dan juga pita konduksi. Prinsip kerja TLD adalah radiasi yang menaiki elektron yang terletak di bagian bawah, yaitu pada pita valensi, menyebabkan elektron naik ke atas ke pita konduksi. Lalu, ketika elektron ingin kembali turun, elektron terjebak di elektron trap, yang menyebabkan elektron tidak dapat kembali ke pita valensi.
Evaluasi pengukuran TLD biasanya dilakukan selama 3 bulan sekali. Setelah 3 bulan, TLD dipanaskan dengan suhu 2000 derajat Celcius yang akhirnya menghasilkan percikan cahaya. Masing-masing percikan cahaya tersebut sebanding dengan dosis radiasi yang diterima oleh pekerja. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.